Film ini menceritakan seorang gadis kecil bernama Emily, yang baru pindah sekolah. Di sekolahnya yang baru dia selalu mendapat bulian dari siswa lain. Karena dia masuk sekolah itu melalui beasiswa. Sang ibu pun memberitahu Emily bahwa dia berbeda dari anak-anak lainnya. Karena Emily adalah seorang anak yang unik. Dan ia pun memberikan dukungan kepada Emily layaknya seorang ibu. Ibunya juga mengatakan bahwa ia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Mengenai urusan pekerjaan. Dan selama ibunya pergi, Emily akan diasuh oleh pamannya. Keesokan harinya, Emily mengunjungi apartemen para tetangga untuk meminta sebuah kaleng. Ia akan mengumpulkan kaleng-kaleng tersebut untuk tugas daur ulang di sekolahnya. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi hal yang lebih berguna. Sepulang mengumpulkan kaleng, ternyata di rumah sudah ada pamannya yang bernama Casey. Sementara ibunya pamit untuk segera pergi keluar. Ibunya Emily menitip pesan jangan sampai Emily memakan terlalu banyak coklat, es krim, ataupun makanan yang lainnya. Lalu sang ibu pun segera pergi. Keesokan harinya, Emily diantar berangkat sekolah oleh paman Casey. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah tenda penyelamat hewan. Emily pun ingin pamannya mengantarkannya untuk melihat-lihat isi tenda tersebut. Mereka pun pergi ke sana dan melihat banyak sekali hewan-hewan unik di dalam tenda. Tidak lama kemudian, datanglah sang pemilik tenda, yang tidak lain itu adalah si Bapak Britwell. Britwell kemudian menunjukkan kepada Emily anjing merah yang telah ia temukan sebelumnya. Emily pun merasa tertarik kepada anjing tersebut dan sangat menyukainya. Namun, sang paman tidak mengizinkan. Karena di apartemennya tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing. Oleh karena itu, ia pun kembali pergi untuk menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Emily yang membawa banyak sekali kaleng untuk tugasnya, diejek oleh sekelompok pembuli. Tidak lama kemudian, teman sekelasnya yang bernama Owen datang untuk mengajak Emily masuk ke dalam kelas. Ketika Emily hendak duduk di bangkunya, tak disangka, plastik yang berisi kaleng-kaleng tersebut tersangkut, lalu membuat kaleng-kalengnya berserakan. Dia pun ditertawakan oleh para teman sekelasnya. Sepulang sekolah Emily yang merasa sedih kemudian masuk ke dalam kamarnya. Dengan mengabaikan paman Casey. Emily mencoba untuk menenangkan dirinya. Dan tak lama setelah itu, ia pun melihat tasnya bergerak dengan sendirinya. Emily kemudian menghampiri lalu membuka tasnya. Ternyata di dalam tas Emily secara ajaib muncul si anjing merah yang ia temui di tenda Bapak Britwell. Entah bagaimana dia bisa ada di sana. Karena ini ajaib Emily yang tadinya murung. Karena kejadian di sekolah. Sekarang sudah mulai membaik dengan kehadiran si anjing merah. Ia pun merasa senang. Lalu menamai anjing tersebut dengan nama Clifford. Emily yang tidak ingin pamannya tahu pun berusaha menyembunyikan Clifford. Namun, nampaknya si Clifford ini agak sedikit nakal. Anjing itu kemudian keluar dari kamar Emily, lalu masuk ke dapur, yang secara spontan mengagetkan pamannya. Pamannya pun menyangka bahwa Emily mencuri anjing itu. Namun, Emily berusaha meyakinkan ke pamannya bahwa dirinya tidak mencuri. Ia hanya menemukannya di dalam tasnya.
Pamannya pun kemudian menyuruh Emily untuk mengembalikan Clifford esok hari. Namun, Emily merasa sedih. Ia masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan, seandainya mereka besar dan kuat, maka dunia tidak akan bisa melukai mereka berdua. Sambil menangis memeluk Clifford. Dari luar rumah, nampak Britwell yang tersenyum ke arah apartemen Emily. Lalu kemudian dia pun pergi dari sana. Sepertinya si Bapak Britwell ini telah memberikan keajaiban kepada Emily. Dan keesokan harinya, Emily pun terbangun. Lalu, tiba-tiba saja Clifford berubah menjadi seekor anjing raksasa di dalam kamar Emily hingga membuat kamar Emily berantakan. Emily pun kemudian memberitahu Casey. Dan alangkah terkejutnya ketika Casey melihat keberadaan Clifford. Mereka berdua pun panik karena di apartemen tersebut tidak diperbolehkan untuk memelihara hewan. Dan ketika situasi sedang ribet-ribetnya, penjaga apartemen datang untuk memperbaiki saluran air. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil menyembunyikan Clifford tanpa diketahui oleh dua penjaga apartemen. Meski awalnya, si bapak sempat curiga bahwa Emily dan Casey membawa seekor anjing. Namun untungnya, ia pun pergi dengan tidak memeriksa kamar Casey. Karena di sanalah Clifford disembunyikan. Emily pun menyarankan untuk membawa Clifford ke dokter hewan. Dan mereka pun sepakat untuk membawa Clifford keluar apartemen. Karena mereka berpikir bahwa seekor hewan peliharaan, meskipun ukurannya besar, orang-orang tidak akan memperdulikan hal itu. Sementara itu, di sebuah perusahaan genetika, sang pemimpin perusahaan yang bernama Tuan Tieran merasa kecewa dengan para karyawannya karena ia telah menghabiskan dana yang cukup banyak. Namun, para karyawannya masih belum menciptakan sesuatu yang baginya terlihat istimewa. Lalu kemudian, salah seorang asistennya menginformasikan kepada Tuan Tieran tentang seekor anjing raksasa yang sedang menjadi topik trending di media sosial. Yang tidak lain itu adalah Clifford. Melihat hal itu, terlintas di pikiran Tieran sebuah rencana haram untuk mencuri Clifford. Ia berkeinginan untuk mengambil DNA Clifford untuk diteliti dan menciptakan sesuatu yang baru. Seperti contohnya, ayam dengan ukuran besar, atau hewan-hewan lain yang akan dirubah menjadi besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di lain video.